Ya, untuk saat ini kita akan mengulas buku dari Zero to One dari Peter Thiel. Ini untuk bukunya tersedia juga dalam bahasa Indonesia dan ada di Gramedia. Oke, nah ini tadi sedikit pendidikan saya dan juga ketertarikan saya, terutama di pengembangan diri, finansial dan investasi, sehingga kenapa buku ini salah satu buku yang saya baca dan ini sangat menarik sekali untuk Bapak, Ibu, ataupun saudara sekalian untuk baca juga, karena ini sangat membuka paradigma ataupun wawasan saya terkait dengan investasi ataupun di bidang bisnis. Nah, ini tadi sedikit topik bahasan yang akan kita bahas. Nah, pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu bahwa ini adalah pengalaman dari penulis dalam yang berinvestasi dalam perusahaan rintisan, bukan seperti uh, fund manager ataupun pengelola dana pensiun yang cenderung mengambil risiko yang moderat, tapi di sini Peter Thiel itu adalah orang yang mengambil risiko-risiko yang tinggi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi lagi juga. Nah, kita harus lihat dulu apa sih sebenarnya yang Peter Thiel ingin sampaikan. Singkatnya ini hanya dalam satu kalimat ini aja. Every time we create something new, we go from zero to one. Seorang inovator itu ataupun penemu itu mulai dari nol, dari ketidakadaan menjadi ada yang ataupun menjadi satu. Nah, Peter Thiel itu dia spesialis investasi startup. Dan salah satu ahli di bagian investasi juga. Banyak orang kalau di bidang keuangan mungkin ataupun yang menggeluti di bagian investasi sangat akan melihat bagaimana tesis-tesis ataupun ide-ide investasi dari Peter Thiel. Kenapa? Karena Peter Thiel ini adalah salah satu pendiri atau CEO dari PayPal. Dia sekarang fokus di Palantir Technologies dan juga founder fund. Nah, PayPal ini ada banyak orang sukses ataupun seringkali disebut sebagai PayPal Mafia, seperti misalnya penemu ataupun uh, bukan penemu, uh, pemilik ataupun pendiri YouTube, terus kemudian Tesla, SpaceX itu Elon Musk, dan juga banyak perusahaan rintisan lain yang sukses yang mungkin kita bisa lihat kali ini ada atau kita sering lihat iklannya atau sering muncul di YouTube, yang itu salah satu dari mereka. Dan untuk dari Peter Thiel sendiri, dia sangat berfokus pada bagaimana investasi di startup. Dan salah satu yang paling terkenal dari Peter Thiel ini adalah bagaimana investasinya dari Facebook di awal. Jadi dari awal, sebelum Facebook besar, masih jadi blog yang hanya dikhususkan untuk mahasiswa Harvard. Setelah itu, Peter Thiel bergabung ataupun menginvestasikan uangnya ke Facebook dan dia menjadi orang yang influential, sangat berpengaruh juga ya di versi majalah Time. Nah, apa sih yang dia lakukan? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari paling awal itu dari konsep idea sampai jadi bisnis yang sustainable ataupun yang sudah ada ataupun yang sudah mungkin kita rasakan. Nah, atau di tahap growth ini adalah fokus-fokus dari Peter Thiel. Dia mulai dari ide konsepsinya, pilot testingnya, atau jadi kalau misalnya di dunia startup dibilang MVP, minimum viable product, hingga akhirnya grow dan ekspansi. Nah, kalau misalnya dulu Gojek, dia masih pakai telepon normal, belum telepon umum, telepon kabel, kan dia masih di pilot test ya. Nah, eh, dan sebelum sampai saat ini kan masih di fase growth ataupun roll out. Nah, kalau Gojek kan dia belum mulai aplikasi tuh yang udah mulai mature. Nah, kalau di Peter Thiel ini berfokus di bagian pilot test sampai nanti dia ekspansi. Nah, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sampai akhirnya di ekspansi yang growth-nya sangat besar. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar TikTok. TikTok itu ada di bagian grupnya Binance, ByteDance ya. Nah, sekarang yang paling dekat mungkin selain TikTok itu Tokopedia. Tokopedia itu 75%-nya isinya ByteDance atau TikTok Shop itu ya yang mungkin dulu dikenalnya TikTok Shop. Nah, ini salah satu startup yang sangat berkembang di 2012. Dia sudah uh, sangat ekspansi ya sampai ke Indonesia bahkan bikin TikTok Shop. Kemudian ada SpaceX yang dari 2002. Mungkin Bapak Ibu dengar sering-sering dengar
roket Falcon yang balik lagi ke bawah, yang bisa dia dia partially reusable. Nah, ini salah satu startup yang berkembang yang akhir sampai ke ekspansi. Kalau untuk Canva mungkin ini ya kita dengan cara saya mempresentasikan ini saja ini menggunakan Canva ini juga termasuk startup yang lagi berkembang dan yang mungkin lagi tren 2 tahun belakang ini ChatGPT yang OpenAI. Bahkan dalam waktu 9 tahun saja dia sudah jadi top notch-nya dari generatif AI. Nah, ini yang mengapa membuat Peter Thiel itu untuk mau berinvestasi di startup karena dari durasinya itu menawarkan growth yang sangat-sangat besar dan valuasinya itu sangat besar sekali. Bahkan kalau kita lihat Unilever contohnya itu kan perusahaan udah ratusan tahun, jadi wajar kalau sebesar itu. Nah, ini masih dalam 9 tahun, bahkan belum nyampe 20 tahun sudah sebesar ini gitu, udah mengalahkan Unilever. Nah, kenapa perusahaan ini berbeda? Nah, ini yang akan kita coba bedah di buku ini. Nah, pertama dari Peter Thiel itu pertanyaan paling awal di bahkan sebelum bab 1 ini ada ditanyakan adalah kebenaran apa yang Anda percaya tetapi semua orang tidak setuju atau semua orang mungkin akan menyerang Bapak Ibu atau saudara sekalian ketika Bapak Ibu mengatakan oh ini kebenaran yang saya percayai ini hal yang saya eh, yakini begitu ini bukan ibaratnya seperti suatu tentang eh, kesimpulan ataupun hal-hal yang Bapak Ibu percaya dan bisa Bapak Ibu jelaskan argumennya apa gitu. Nah, sama seperti Peter Thiel yang percaya Facebook itu bisa jadi sosial media yang mengoneksikan semua orang. Nah, dulu nggak ada yang percaya karena masih hanya dengan menulis blog saja di web orang-orang bisa terkoneksi gitu. Kan orang-orang terkoneksi dulu pakai telepon ataupun pakai SMS. Artinya udah tahu dulu orangnya, kenalan dulu eh, di real life ketemu tatap muka baru bertukar handphone atau bertukar kontak dan baru mulai berkomunikasi secara daring. Nah, tapi kalau di blog ataupun konsep Facebook di awal kan nggak mungkin kita mikirnya akan sangat tidak masuk akal kan waktu itu kalau mungkin orang-orang berpikir masa sih ada orang mau komunikasi ke orang lain yang dia belum kenal, yang belum tatap muka. Tapi itu dimungkinkan dan itu yang Peter Thiel percayai waktu dia berinvestasi di Facebook. Atau untuk investasi PayPal. Mungkin kita sering kali sekarang ya. Masa sih kita dengan memencet angka di HP kita, orang lain itu udah bisa percaya kalau uangnya tertransfer gitu, ataupun udah menerima uang yang bisa dicairkan. Dulu sebelum zamannya HP seperti sekarang ataupun smartphone, dulu kan kalau kita mau transfer uang itu bahkan yang lebih dulu-dulu sekali lewat pos ya, lewat pos buat dicairin lagi. Nah, itu butuh berapa waktu lama kan untuk uangnya terkirim. Nah, sekarang berlanjut-lanjut mungkin jadi ke ATM dan sekarang tinggal memencet tombol saja dari HP kita dan itu bisa terjadi gitu. Kalau kita kasih tahu ke orang 20 tahun, 30 tahun yang lalu bahwa dengan memencet berbagai konfirmasi kode angka saja, kita sudah bisa mentransfer uang hingga ratusan juta ke orang lain tanpa harus membawa uangnya. Mungkin orang di 30 tahun yang lalu akan berpikir kita gila kali ya. Ataupun kita berpikir seperti orang yang apaan sih, eh, masa mungkin sih, kan nggak mungkin gitu ya. Nah mungkin orang 30 tahun lagi akan menaruh pedangnya ke kita ataupun seakan bahwa kita ini adalah orang yang gila gitu. Nah sekarang untuk 20 sampai 30 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, apa yang Bapak Ibu percayai tapi semua orang tidak setuju. Nah itu yang memulai bagaimana kita memulai bisnis dari zero to one apa yang orang lain eh, apa yang orang lain mungkin tidak setuju tapi itu kita percaya itu yang kita yakini akan berhasil gitu. Nah, kenapa sulit menjadi zero to one? Karena pebisnis itu paling gampang itu kita melakukan duplikasi dan improvisasi bisnis. Contohnya kalau di Facebook kita sering lihat ada iklan yang itu aja bisnisnya, itu aja produknya. Atau di all shop yang di Tokped atau Shopee. Kan Bapak Ibu kan pasti sering cek harga mana nih yang paling murah. Karena banyak orang-orang yang punya produk yang sama itu menduplikasi saja improvisasi contohnya kalau bapak kalau mungkin lebih relate ke bagian bapak kali ya kalau misalnya eh, beli eh, krim rambut gitu pasti akan nyari
ada nggak yang sekalian sama ininya, sama sisirnya? Karena kan kita malas banget kalau mau ada krim rambut tapi nggak ada sisirnya kan, ya mau gimana kan gitu. Kayak akan nanggung gitu. Kalau ada yang sekalian, oh, itu pasti jadi nilai tambah. Nah, tapi kan improvisasi-improvisasi itu hanya mentok di krim rambut atau gel rambut itu saja kan. Nah, ini yang membuat untuk kita yang mengikuti tren itu susah untuk membuat dari zero to one. Kenapa? Karena kita hanya memikirnya di tahap yang vertikal aja. Dari satu ke N itu tuh sangat banyak sekali yang bisa ditiru gitu. Nah, eh, untuk jadi ketidakan menjadi ada, berapa banyak orang yang mampu? Jawabannya sangat sedikit karena kita lihat dari kurva itu kan namanya bell curve. Bell curve itu sebagai pengantar kalau di statistik. Kalau ketika kita melakukan ambil secara acak satu karakteristik dari suatu sampel yang besar, itu akan membentuk seperti kurva bell shape gini. Ini yang disebut sebagai terdistribusi secara normal. Nah, kalau terdistribusi secara normal, artinya yang menjadi mediocre ataupun yang menjadi average itu akan sangat numpuk di sini. Sedangkan orang yang paling ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu adanya di bagian kanan, bagian ujungnya, kanan dan kiri ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Orang yang atletik, polimet, karismatik, kaya, terkenal itu sangat sedikit jumlahnya. Begitupun dengan orang yang tidak terkenal ataupun weak atau nerd ataupun yang outsider itu sangat sedikit juga jumlahnya. Tapi orang yang mediocre yang gitu-gitu aja itu sangat banyak jumlahnya, dan PR kita adalah bagaimana cara kita jadi yang beri mediocre menjadi yang ekstrem kanan kalau dalam grafik ini. Dan ini yang dibutuhkan untuk orang yang menjadi uh, orang-orang yang menjadi inovator ataupun yang pendobrak dari zero to one, karena dengan kita menggunakan teknologi ataupun vertical intensive progress kalau di Peter Thiel tuliskan di kurvanya itu membutuhkan kemampuan ini. Bagaimana kita ahli atau inovasi, kita bisa mampu membuat progres yang vertikal. Nah, pertanyaan yang di awal tadi, apa kebenaran yang penting menurut Anda, tapi hanya sedikit yang menyetujui. Ini maksudnya ini kita harus berpikir kontrarian, karena apa yang ada di masa sekarang, yang ada di umum, yang kita percaya secara umum, itu adalah mindset-mindset ataupun kepercayaan yang average, yang orang-orang yang secara umum itu pahami ataupun lihat saat ini. Sedangkan tadi untuk menjadi orang yang bisa menjadi inovator di zero to one, kita tuh harus di sebelah kanan. Artinya kita harus menjadi uh, orang yang mendobrak keyakinan mediocre tadi atau menjadi orang yang kontra terhadap. Ada pertanyaan kedua, kalau kita berarti kan kita antara kiri dan kanan. Nah, apakah kita yang menjadi yang weak nerdnya atau yang jadi strong atau athlete-nya? Ini yang akan menjadi PR. Bagaimana sih yang membedakan antara ekstrem kanan dan ekstrem kirinya? Nah, tapi yang paling penting di bagian awal ini adalah bahwa perspektif baru itu adalah hal yang penting untuk mewujudkan nol ke satu. Bagaimana cara kita memandang, itu yang menjadi modal awal untuk kita bisa jadi pendobrak dari ketidakadaan. Nah, menjadi kontrarian itu artinya gini, kegilaan itu eh, ditemukannya pada populasi atau komunitas, bahkan kelompok besar. Dan berpikir kontrarian itu bukan berarti kita menolak, menegasikan kepercayaan komunal itu, tetapi berpikir untuk diri sendiri, untuk membangun rasionalitas. Contohnya, zaman sebelum Henry Ford itu kan kita pakai kuda semua untuk berjalan, untuk mobilisasi ya, pakai kereta kuda. Kalau orang-orang di populasi itu ditanyakan apa inovasi yang menurut dia pengen dia lakukan, jawabannya pasti kuda yang lebih cepat ataupun kereta kuda yang nyaman. Tapi yang masih berfokus pada yang menjadi mesin penggeraknya. Tapi Henry Ford, kenapa dia bisa jadi bikin zero to one manufaktur mobil? Karena dia berpikir yang jadi masalah itu bukan keretanya, tapi kudanya. Kuda itu makhluk hidup, harus dikasih makan, kadang kalau lelah harus diobatin. Nah, tapi kalau kita berpikir ada nggak sesuatu mesin yang dia nggak perlu serepot itu gitu, bahkan nggak usah dikasih makan, terus perawatannya cukup sesekali, kalau dia sakit dia nggak ada istilah sakit gitu ya, dan kita bisa pakai kapanpun gitu ya. Berarti perspektifnya kita harus mencari suatu alat gitu atau benda mati yang bisa punya sistem untuk bisa itu digerakkan. Dan ini yang eh, ibaratnya kalau kita menegasikan kuda yang lebih cepat, ya mungkin kita ganti dengan kerbau, dengan sapi, ya itu kan menegasikan ya.
Tapi kalau dengan pikiran Henry Ford, dia memikirkan ke sistem sistem mana yang dengan teknologi uap itu bisa menggerakkan lokomotif gitu atau bisa menggerakkan roda gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan berpikir kontrarian. Kita membangun rasionalitas. Apa yang sebenarnya jadi poin pentingnya? Poin penting dari kuda yang lebih cepat itu kan ibaratnya kalau kita pakai kereta kuda, kita harus memastikan kudanya ready dulu, kudanya siap dulu, kita ambil dari kandang, dipasangkan dengan kereta kudanya. Dan ini kan lama ya. Nah, kuda yang lebih cepat itu artinya lebih cepat untuk di preparasinya, lebih cepat juga untuk mesinnya, dan lebih cepat juga untuk diperbaikinya ataupun dibuatnya. Kalau kita pakai kereta kuda, contohnya kudanya harus dilahirkan dulu dari dilahirkan dulu, dikasih makan, digedein, terus dikasih perawatan, belum lagi sepatu kudanya. Nah, kalau mesin mobil contohnya kan kita tinggal dirakit untuk bisa mereplikasi dari satu menjadi dua, akan lebih mudah untuk mereplikasi mobil kan dibandingkan membuat kereta kuda. Itu butuh waktu yang lebih lama gitu. Nah, itu yang dibangun, yang dimaksudkan membangun rasionalitas. Artinya kita melihat mana sih yang jadi poin masalah pentingnya dan cara penyelesaiannya itu paling rasional seperti apa. Nah, perusahaan pemenang itu berbeda. Kita melihat bagaimana Facebook, perusahaan yang besar atau sekarang namanya Meta, Amazon, atau Tesla di mobil listrik, kemudian ada banyak-banyak perusahaan besar lain yang di teknologi. Mereka itu sebenarnya ataupun Apple ya, Apple paling paling dekat lah mungkin untuk kita semua. Nah, di kalau kita baca bukunya Warren Buffett, dia mengatakan economic of moat ataupun competitive advantage, unfair competitive advantage, sebuah kelebihan yang nggak nggak adil, tapi itu yang membuat dia unik gitu. Nah, perusahaan pemenang itu bukan perusahaan itu, ciri khasnya itu adalah dia mampu membuat margin profit yang tinggi. Margin profit yang tinggi itu artinya dia mampu mendikte pasar. Nah, bicara gampangnya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mampu mendikte klien Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu punya keunikan sendiri yang berbeda dari orang lain. Misalnya, ketika Bapak Ibu eh, berobat contohnya ke spesialis, itu kan spesialis mungkin rentang sekali konsul 15 menit itu bisa di rentang 500 sampai 1 juta gitu. Kalau untuk profesor mungkin bisa sampai 1 juta gitu. Nah, dia bisa membuatkan eh, tarif segitu gedenya dibandingkan dokter umum aja itu paling hanya di 50.000 gitu. Nah, bayangkan ada 200 kali, 20, ya sekitar 20 kali lipat eh, bedanya dengan waktu yang durasi yang lebih lama. Eh, itu yang membuat dia sangat unfair, unfair advantage. Apakah kita bisa bilang itu adil? Ya sangat tidak adil kan. 15 menit satu orang itu setara 20 kali. Dia 20 kali 15 menit orang lain gitu. Nah, itu juga yang ada di perusahaan. Ketika perusahaan yang bagus itu bisa mampu menghasilkan margin yang besar, artinya dia mampu mendikte orang lain tetap akan beli gitu. Contohnya Apple jual HP-nya sekitar 20 juta sampai 25 juta. Ada nggak yang beli? Ada. Ada orang yang mau nyicil gitu. Pernah nggak ada klien ataupun eh, populasi masyarakat Indonesia yang demo ke Apple buat menurunkan harganya gitu? Seperti orang demo menurunkan harga minyak atau bensin. Eh, ya kan nggak pernah kita melihat seramai itu kan. Tapi Apple bisa aja naikin terus harganya. Nah, ini yang disebut sebagai economic mode. Dia margin profitnya sangat besar. Bahkan ada pernah di kayak Pak Gita Giriawan ya kalau di YouTube-nya dia bilang bahwa untuk bikin Apple itu dia hanya butuh berapa ya? Nggak nyampe 10% dari harga jualnya dia bilang, atau dibilang berapa, $100 sampai, kalau nggak salah begitu ya. Dia jual 1.000, dijual modalnya 100 gitu. Nah, itu kan artinya margin profitnya sangat lebar sekali. Nah, sedangkan kompetitor-kompetitor ini nggak mampu mengalahkan eh, perusahaan yang hebat tadi. Nah, perusahaan yang berjalan di kompetitif, yang dia tidak punya economic mode itu akhirnya apa? Dia akhirnya banting harga dengan pesaing lain. Kalau Bapak Ibu lihat di Tokopedia, mungkin ada yang satu barang misalnya A, itu bisa dijual 50.000, 30.000, 40.000, 60.000. Nah, akhirnya orang akan membeli ke yang 30.000 hanya semata karena dia murah, bukan karena siapa yang jual.
Kan itu sangat berbeda sekali. Itu dua hal yang sangat berbeda antara orang beli karena memang nggak ada lagi yang sebagus itu dengan orang beli karena harga itu murah. Karena orang pasti akan sangat sensitif untuk yang harganya lebih murah. Ngapain saya bayar 60.000 kalau ada 30.000 yang sama juga produknya, kan begitu ya. Nah, makanya perusahaan yang bertahan ataupun yang bisa menjadi perusahaan besar ini itu adalah perusahaan yang mampu memonopoli suatu bidang yang spesifik. Karena cuman dia yang ada di pasar itu dan ini membutuhkan fokus. Fokus ini yang jadi kunci. Makanya kita perlu membuat paradigma di awal apa yang Bapak, Ibu atau Anda percayai. Karena ini yang menjadi fokus kunci untuk memonopoli suatu hal yang spesifik tadi. Nah, ideologi kompetisi. Nah, kalau kompetisi itu, kan kita tadi banting harga. Paling fiturnya sedikit demi sedikit yang kita bisa kembangkan. Semakin kita berkompetisi, semakin sedikit ruang untuk inovasi. Kalau untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah berkarir, coba kita bisa lihat bahwa R&D itu paling prioritas ke sekian gitu. Kalau kita masih di pasar yang sangat kompetitif. Karena ngapain kita fokus ke R&D? Karena kita pun punya uh, keuntungan atau margin profit yang sangat sedikit gitu, yang kecil. Jadi kita nggak punya budget untuk bikin R&D karena untuk operasional pun syukur-syukur untung gitu. Tapi kalau perusahaan yang tadi economic of mode-nya gede, dia punya cash flow itu pasti besar per periode waktunya. Artinya ada banyak uang baru yang masuk karena margin profitnya besar kan. Nah, operasionalnya udah pasti tutup karena margin profitnya besar. Dia punya sisa kas yang bisa dipakai buat R&D. Nah, ini yang menjadi poin penting kenapa kita sebaiknya nggak ngambil eh, di bidang ataupun di eh, sektor bisnis yang kita hanya cuman untuk eh, perang harga doang gitu. Karena kita nggak punya ruang untuk inovasi. Nah, contohnya Apple dan Xiaomi contohnya. Apple bisa aja bikin Apple Vision ataupun Apple Car. Dia bisa aja karena dia punya kas yang sangat, sangat besar. Tapi Xiaomi contohnya, mungkin Xiaomi punya caranya sendiri memang. Dia memang lebih fokus ke kuantitas ya. Dia akan sangat tergerus, sangat sensitif terkait dengan perusahaan-perusahaan baru. Misalnya kayak Realme, Oppo, Vivo. Ini bukan maksud pr- promosi, tapi kita bisa lihat sendiri yang kita rasakan sebagai konsumen gitu. Mungkin Xiaomi menawarkan harga yang lebih minim dengan spesifikasi lebih bagus gitu ya dibandingkan komputer-komputernya. Dulu mungkin waktu zaman dulu ada Samsung gitu, Samsung yang Android yang mungkin agak-agak mirip sama Apple. Nah, tapi Xiaomi mendobrak itu dengan cara bikin spesifikasi yang lebih tinggi, harganya lebih murah gitu. Makanya dia bisa bertahan sampai sekarang. Tapi sampai kapan itu akan terjadi? Akan berbeda sama dengan Apple. Apple itu hanya dengan jual aksesoris aja. Misalnya seperti earbuds-nya dia atau MPT playernya dulu ya, dan bahkan kabelnya doang. Dia itu udah untung besar dibandingkan Xiaomi. Siapa yang mau beli aksesoris Xiaomi coba? Nggak ada kan yang mau. Tapi kalau siapa yang mau beli stiker Apple, bahkan stikernya doang yang nempel logo ini doang, itu banyak yang mau beli. Bahkan hard case-nya lah, terus perintilan-perintilannya doang, bahkan chargernya aja ada loh yang mau beli juga gitu, yang kabelnya itu. Nah, dan itu terjual terpisah gitu. Berbeda dengan Xiaomi yang kita bisa pakai yang manapun, bahkan orang pakai charger Samsung aja, ya orang pasti akan pakai charger yang apapun yang bisa untuk Android, yang penting Type C gitu. Tapi kalau yang rival mungkin rival pasti ada nggak charger Apple, pasti itu yang ditanyain. Karena dia sangat sangat menjaga sekali gitu produknya. Nah ini yang membuat Apple itu bisa mendikte pasar. Contohnya kenapa perusahaan ini perusahaan yang bagus untuk jadi contoh dia bisa melahirkan zero to one tadi. Dan kompetisi itu hanya menyebabkan orang-orang berhalusinasi terkait peluang yang sebetulnya tidak pernah ada. Kalau misalnya nih kita melihat traffic jual barang tadi kayak contohnya di gel krim rambut gitu kan. Oh, fokus utamanya cuman biar rambutnya itu basah dan juga mengkilap gitu ya. Sebenarnya ada apa nggak peluangnya? Ada, tapi ketika dengan perang harga, ketika jadi yang menang itu, yang memenangkan pasar harga itu, dia menjual 30.000 dengan modalnya 29.000, artinya dia cuma untung 1.000 satu produk. Dia memenangkan peperangannya enggak? Enggak. Dia cuma mungkin menang persaingan harga, tapi nggak memenangkan kompetisi ataupun perang di dia secara bisnisnya, karena dia nggak bisa berkembang lagi.
dengan margin yang terbatas tadi. Ini yang disebut dengan halusinasi terkait peluang yang sebetulnya tidak pernah ada gitu. Nah, pemenang itu punya namanya last mover advantage. Last mover advantage itu artinya pertumbuhan yang eksponensial. Bukan hanya pertumbuhannya yang eksponensial, tapi durabilitasnya juga. Ada dua hal yang harus jadi kunci. Ini nggak boleh satu, nggak boleh salah satunya gitu. Ini harus dua-duanya. Pertumbuhan eksponensial itu contohnya apa? Kayak Gojek. Gojek itu pertumbuhannya sangat besar, bisa 20, 30, bahkan di awal-awal bisa 50% bahkan per tahun, sampai 70%. Tapi ada nggak durabilitas untuk tumbuhnya? Bahkan Gojek aja harus jual Tokopedia-nya ke ByteDance untuk bisa survive. Bahkan dia per tahun itu bisa sampai 17 triliun ya habisnya. Dan kasnya dia, kalau nggak salah, per tahun lalu saya coba cek itu 25 triliun. Kalau itu untung saja itu bisa dijual Tokopedia, karena Tokopedia itu menghasil, ibaratnya ongkos untuk promosi itu sangat besar sekali, Con. Nah, ini contoh dari bagaimana pertumbuhan eksponensial tapi durabilitas untuk tumbuhnya itu nggak ada gitu, karena cashnya sedikit. Sedikit bensin yang akan dihabiskan, sedikit cash yang akan dijadikan ongkos yang bisa untuk membiayai operasional untuk tahun-tahun berikutnya. Ini yang agak sulit kalau untuk kita melihat bagaimana bisnis Tokopedia atau Gojek sekarang. Tapi kalau kita lihat di bisnis yang udah ibaratnya yang jadi last mover advantage-nya itu adalah Amazon gitu. Amazonnya ini dia bahkan sampai sekarang bisnis e-commerce-nya Amazonnya itu nggak murni untung dari jual produk e-commerce-nya. Dia bikin produk-produk lain, Amazon Prime, Amazon Web Services, itu justru yang jadi eh, bikin dia margin profitnya lebih gede gitu. Nah, Amazon itu berangkat dari jual buku. Jadi dia dari niche pasar yang sangat spesifik, jual buku. Kenapa jual buku itu make sense untuk e-commerce di saat itu? Karena kalau kita jual buku, kita butuh gudang yang sangat banyak. Bayangkan Bapak Ibu harus punya dulu perpustakaan gitu. Kalau misalnya sekarang kan ke Gramedia atau per Periplus. Nah, bayangkan Periplus yang segede itu hanya terbatas gitu. Nggak bisa 10 juta judul di situ. Kalau kecuali di cabang-cabangnya didistribusikan. Tapi kan masa sih ada 1 juta atau 10.000 judul yang berbeda untuk setiap cabang, kan nggak masuk akal kan. Kita harus berarti harus suplainya 10.000 kali kali semua cabang gitu ya. Nah, gimana kalau kita punya satu gudang yang besar, tapi kita bisa punya cabang-cabang itu dalam bentuk digital gitu. Nah, ini yang dilihat oleh Amazon. Itu bisa jadi make sense karena kita cuma butuh satu tempat aja, dan orang-orang bisa cek tuh, bisa tinggal ketik dari web, dieksplorasi apa-apa aja di tiap halamannya itu yang ada bukunya gitu, ada yang ada judul-judulnya. Nah, ini yang membuat eh, traffic ke Amazon itu makin besar. Trafficnya makin besar, terus sellernya nanti menseleksi, dan ini kan jadi customer experience lagi yang lebih bagus gitu. Orang-orang mungkin yang dia rasa, atau yang kalau kita sebagai pengguna, daripada kita nyari buku di toko buku, contohnya kayak Periplus, ini tanpa ada maksud merendahkan eh, nama perusahaan atau brand, tapi coba kita bayangkan ya, ke toko buku, kita nyari buku zero to one. Artinya kita harus nyari dari kategorinya dulu. Mungkin ini ada di bagian financial atau self development. Nah, kita harus nyari kategorinya dulu dari raknya, terus kita cari satu persatu judulnya dari A, B, C, D, sampai dari gambarnya juga. Tapi kalau kita pakai Amazon, kita tinggal ketik, atau kita pakai e-commerce, kita tinggal ketik doang judulnya, terus dapat pilihannya. Dan kita bisa membandingkan harganya gitu. Nah, ini yang membuat eh, Amazon itu sangat menguntungkan di segi pengguna, dan Amazon pun dia cuma punya cost structure itu lebih sedikit dibandingkan toko buku yang konvensional. Toko buku konvensional akan butuh gudang yang lebih banyak, cara sistem distribusi yang lebih oke, bahkan harus ada perjanjian dengan publisher yang mana mereka ibaratnya punya harga biar bisa marginnya lebih besar gitu. Nah, ketika itu semua tidak ada dalam segi operasionalnya toko buku Amazon, nah, mereka punya struktur ongkos itu yang lebih rendah dan bisa mengandalkan harga yang lebih rendah lagi. Harga yang lebih rendah jadi keuntungan dari customernya. Dan ini mendatangkan traffic, mendatangkan lagi orang yang menjual ke sana. Dan ini berulang-ulang terus. Artinya dia akan selalu bertumbuh secara eksponensial. Nah, apa sih karakteristik dari perusahaan-perusahaan seperti ini? Nah, dia tidak hanya dari e-commerce-nya doang,
dia bisa ke produk-produk yang lain karena trafficnya besar di Amazon itu. Amazon Prime, orang-orang yang berlangganan Amazon itu dapat gratis ongkir dan bisa menikmati konten-konten eksklusif video seperti Netflix. Itu yang ditawarkan juga dari Amazon. Terus ada Amazon Web Services juga yang mana itu punya kenyamanan di bagian cloud service ya, cloud database. Nah, jadi dengan dia punya eh, banyaknya tadi margin profit yang besar, uang yang selalu ada dengan penjualan-penjualan tadi, dia bisa bikin bisnis-bisnis baru yang bisa mendobrak pasar yang lain. Artinya dia bisa memonopoli lagi, yang membuat ekonomi moodnya itu makin lebih besar. Dan itu yang jadi menarik dari last mover advantage ini. Nah, apa sih yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini? Satu, paten atas teknologi. Kedua, efek jejaring. Ketiga, skala ekonomi. Dan keempat, itu branding. Nah, kalau pertama kita patent dari teknologi ya. Teknologi dia itu dia mau mengembangkan webnya dia sendiri. Dia nggak punya, dia eh, ibaratnya nggak bisa dikopas lah gitu. Dan punya distribusi yang dia sendiri lagi, yang dia sendiri punya gitu. Nah, kenapa itu sangat penting? Contohnya kayak Amazon, contohnya mau ditiru ke Indonesia itu akan sangat sulit gitu untuk bersaing dengan apa yang udah ada saat ini, Shopee ataupun dengan Tokopedia. Karena untuk punya UI UX aja itu punya proses yang panjang gitu. Mungkin Bapak Ibu ketika melihat Amazon webnya kok gini sih, kok gini amat sih webnya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat Shopee atau Tokopedia, mungkin akan merasa nyaman gitu. Kayak, oh ini sangat familiar untuk saya. Itu yang membedakan bagaimana eh, paten itu sangat berpengaruh gitu. Karena untuk orang lain bisa membuat lagi, menduplikasi, itu akan sangat sulit, butuh waktu yang lebih lama. Kemudian efek jejaring. Efek jejaring ini artinya kita punya produk-produk yang orang lain itu akan bertahan di situ. Tahu nggak kenapa eh, Gojek itu punya Go GoPay Coins gitu? Ya GoPay Coins itu mau dibikin jadi efek jejaring dengan dia kasih cashback, artinya uang yang dia kasih ke klien itu harus dihabiskan lagi di ekosistemnya GoPay, entah itu jadi GoRide, entah itu jadi di Tokopedia gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan efek jejaring. Kita memaksimalkan produk kita itu bisa saling terhubung dengan kita membakar uang ngasih promo, tapi orang lain tetap bakar uangnya di produk-produk kita lagi. Kemudian skala ekonomi atau economic of scale. Economic of scale ini ibaratnya kita bisa dikembangkan sejauh mana gitu. Sejauh mana yang jadi mentok. Kita harus lihat pasarnya itu. Nah, contohnya kenapa Amazon bisa diversifikasi produknya? Karena dia udah mentok gitu. Dia udah menguasai sebagian besar market share di e-commerce. E-commerce di sana kan ada eBay, bahkan ada yang Shopify lagi ataupun yang sendiri-sendiri gitu yang bikin yang lewat SAS. Nah, eh, kalau misalnya dia mau growth lagi udah mentok gitu. Ada nggak produk yang lain yang bisa dikembangkan lagi yang lebih ke digital? Nah, yang menarik dari ekonomi digital itu adalah biaya untuk kita membuat ke 10 customer dibandingkan untuk 1 juta customer itu ongkosnya itu nggak seiringan gitu, nggak linear. Justru bahkan cenderung cenderung flat gitu, atau flat gitu ya. Ibaratnya, contohnya kalau kita bisnisnya pangkas rambut, kalau kita mau melayani 10 dan 100 orang, itu akan sangat berbeda. Untuk 10 orang mungkin kita cuma butuh dua barber ataupun orang yang jago memangkas. Tapi kalau kita butuh untuk 100.000, 100 pelanggan, mungkin kita butuh 5 sampai 10 orang yang ahli memangkas gitu, karena ada keterbatasannya. Tapi kalau kita menjual produk digital, contohnya kayak Zoom ini, dengan kita sekali webinar ini aja, kita bisa sampai 500-300 orang. Kalau misalnya untuk kita pakai one on one gitu ya, itu kan cuma 1 orang dalam 1 sampai 2 jam ya. Nah ini yang membuat kenapa ekonomi digital itu sangat sangat menggiurkan, karena cost of production-nya itu nggak linear, nggak seiring dengan berapa kuantitasnya gitu. Artinya dia makin lama makin flat gitu. Biaya untuk membuat satu webinar ini dibandingkan dengan kita bikin eh, satu-satu untuk 100 orang itu sangat-sangat berbeda sekali. Yang mana ini dimungkinkan oleh digitalisasi. Kemudian brandingnya Amazon itu kalau dilihat dari logonya itu dia dari A ke Z, tanda panahnya. Artinya dia mau membuat semua hal itu ada di Amazon gitu. Dan top of mind-nya Amazon itu pasti e-commerce-nya gitu. Itu kekuatan branding. Kekuatan branding itu apa yang kita pikirkan ketika kita menyebutkan satu nama. Contohnya air minum mineral. Yang pasti yang semua orang pikirnya Aqua.
atau mungkin ada beberapa dia mineral kali. Nah, itu yang dimaksud dengan branding. Gimana caranya kita menjadi top of mind dari customer kita. Jadi semua orang ketika butuh sesuatu produk, dia ingatnya nama perusahaan kita ataupun produknya kita. Nah, eh, visi yang ambisius itu butuh fokus. Tadi kan di awal kita bilang bahwa itu butuh fokus untuk monopoli. Nah, seorang grandmaster atau atlet catur itu, mereka itu fokusnya itu mempertajam end game, gimana akhirnya ini akan diselesaikan. Dan langkah pertama mereka untuk menggerakkan bilik catur itu, mereka udah harus memikirkan akhirnya akan kemana gitu. Biar apa? Biar mereka bisa fokus. Karena banyak orang terobsesi jadi first mover, tapi ini seringkali menyesatkan yang seharusnya dia pikirkan itu last mover, artinya tidak perlu menjadi yang pertama sebagai tujuan, tapi justru menjadi yang pertama itu hanyalah taktiknya gitu. Contohnya, eh, misalnya eh, buka buka lapak contohnya. Buka lapak itu di awal-awal e-commerce, dia menjadi first movernya. Tapi kalau kita lihat di akhir-akhir sekarang, Shopee bahkan TikTok Shop dulu ya, itu kan sangat sangat drastis sekali pertumbuhannya. Karena mereka berpikir jadi last movernya. Coba Bapak Ibu bayangkan tampilannya Bukalapak dengan Shopee itu sangat berbeda sekali loh. Shopee itu mungkin agak lebih sederhana, terus mereka lebih mainkan koin sama gamenya di sana, dan mereka targeted ke perempuan. Kalau untuk yang Shopee, beda sama Tokopedia. Tokopedia lebih, uh, mereka brandingnya lebih kayak lebih clean gitu ya, lebih tech, lebih lebih fokusnya mungkin kebanyakan kliennya laki-laki ya. Dan mereka, kalau di Shopee itu kita fokusnya mana yang pasti lebih murah gitu, udah pasti itu yang dipikirkan, karena mereka udah itu dipikir sebagai last movernya, karena dia melihat market Indonesia itu sangat sensitif terhadap harga gitu. Dan ini yang menjadi tujuan mereka, makanya taktik-taktik mereka pun ya menyasar ke situ, walaupun mereka bukan jadi yang pertama membuat e-commerce, tapi mereka bisa jadi yang terakhir, bahkan yang jadi menguasai market share-nya sekarang. Nah, ini yang dicontohkan oleh Peter Thiel yang bisa kita lihat di produk-produknya sebagai pengguna atau pelanggan. Nah, perjalanan bisnis itu bukan seperti tiket lotre. Jadi kita nggak bisa membayangkan kalau kita mau jadi zero to one. Kita membayangkan, yaudah kita lakukan dulu, terus lihat nanti gitu. Nggak bisa, karena kita harus mendefinisikan dulu apa yang kita lihat sebagai masa depan tadi. Contohnya tadi kan kita bicara tentang banking yang PayPal. Mungkin 30 tahun yang lalu nggak ada orang berpikir dengan HP aja, dengan memencet beberapa kode saja, itu udah bisa transfer uang sampai ratusan juta. Orang nggak akan pernah terpikir itu 30 tahun yang lalu. Tapi bagaimana caranya kalau kita di posisi 30 tahun lalu, tapi kita bisa membayangkan itu gitu. Nah, kita harus membandingkan mana yang jadi optimistik, pesimistik, sama divide, definite dan indefinite gitu. Ini mau menjelaskan bagaimana persepsi ataupun hal yang harusnya kita yakini, cara kita mempersepsi atau menyikapi suatu hal. Nah, kita bisa pesimis dan optimis, tapi yang jelas kita harus tahu mana yang empirik yang jelas atau hanya bualan gitu. Kadang kala kita berpikir terlalu maju, tapi apakah ini memang benar terjadi? Contohnya kayak mobil terbang. Mungkin 30 tahun yang lalu orang berpikir mobil terbang akan ada di tahun 2000-an. Tapi sampai sekarang kan nggak ada. Itu ya berarti itu hanya bualan kan. Kenapa mobil terbang nggak make sense? Ya karena nggak ada bahan bakar yang cocok, karena itu terlalu boros gitu. Bahkan untuk bikin private jet aja itu sangat-sangat membuangkan uang yang sangat besar. Apalagi kita bikin bandara yang sangat banyak untuk mobil terbang yang banyak gitu. Ya mending bangun jalan tol ataupun jalan-jalan yang lebih uh, cepat ataupun lebih besar gitu dibandingkan bikin mobil terbangnya gitu. Karena kan yang menjadi fokus utama gimana pindah sesuka lebih cepat dan pindah kemana aja kan gitu ya. Nah, ini yang kita membuat itu, yang kita indefinite itu nggak bisa kita lihat sekarang gitu. Nah, cara membandingkannya itu kalau di buku Peter Thiel itu dilihat dibandingkan dengan biotech dan software startup. Eh, Kenapa kita berpikir sekarang banyak banget startup-startup yang AI mungkin yang dibahas dulu, kalau dulu web service atau aplikasi-aplikasi, bahkan sampai sekarang tuh pemerintah-pemerintah tuh bikin aplikasi-aplikasi terus gitu. Kalau bikin paspor ada aplikasinya, kalau mau ini bikin ada aplikasinya lagi gitu. Nah, kenapa aplikasi sangat make sense? Karena aplikasi itu bisa kita bikin profiling.
Kenapa ini sangat penting? Misalnya kalau Bapak Ibu lihat di HP Bapak Ibu contohnya ngomong sesuatu sama seseorang, ngomongin contohnya kayak ini gel rambut ya kita bahas dari tadi. Pasti nanti di iklan Bapak Ibu di HP atau di Google nanti akan ada muncul tuh gel rambut. Karena dia bisa memprofile apa yang dilakukan, bagaimana eh, perilakunya, terus karakteristik demografinya. Bahkan kalau orang-orang yang jadi digital marketing itu kan dia nargetin demografinya, mau umur berapa, pekerjaannya apa, bahkan HP-nya aja itu bisa ditargeting loh untuk jual iklan secara spesifik. Nah, ini yang kenapa membuat software startup itu jadi sangat-sangat menggiurkan karena kita bisa profiling, kita bisa mengkategorisasi pasar-pasar yang cenderung membeli tempat kita gitu. Makanya banyak orang banyak bisnis yang mencoba mungkin profiling. Paling gampang ini. Kalau Bapak Ibu lihat di Indomaret tuh ada selalu snack mereknya Indomaret. Nah, ataupun Alfamart gitu. Nah, tapi nggak semua Alfamart atau Indomaret itu punya jenis snack yang kayak gitu. Karena mereka udah profiling mana mana eh, di cabang mana snack apa yang paling banyak permintaannya dan mereka bikin brand sendiri yang mana mereka bisa punya margin profit yang lebih besar di situ. Nah, sama juga dengan software startup juga seperti itu. Mereka bisa profiling mana pelanggan-pelanggan mereka yang contohnya kalau di bank yang cenderung akan mengembalikan uang lebih besar dibandingkan atau risiko gagalnya lebih kecil gitu. Nah, bisa di profiling tuh. Apa sih karakteristiknya? Apa sih yang membedakan orang yang gagal bayar sama yang enggak yang bayarnya tepat waktu gitu. Nah, kalau di biotech itu nggak bisa definite. Ini sangat definite dan karena dia nggak terkontrol dan sangat susah kita untuk mengertinya. eh, Ibaratnya kalau dari sisi kedokteran kayak misalnya vaksin COVID itu, vaksin COVID itu sangat susah sekali developnya. Itu mungkin yang kita lihat ada 5 sampai 10, tapi untuk bisa nyampe ke 5 itu butuh 100.000 idea, 100.000 metode untuk bisa sampai sampai 5 aja. Karena sangat-sangat controllable dan ini sangat-sangat random approach-nya dan sangat-sangat diregulasi juga dan untuk membuat cost-nya itu sangat-sangat ekspensif juga. Kalau sekarang Bapak Ibu mau bikin e-commerce atau bikin eh, webinar saja itu banyak banget loh jasa-jasanya. Bahkan di Shopee ada jasa penyewa Zoom atau jasa pembuatan web. Dan ini sangat mulai gampang untuk dimulainya gitu ya. Nanti sedikit tentang gimana kita harus mendefinisikan gimana medan perang kita. Nah, untuk mendefinisikan medan perang itu juga kita harus tahu rahasia ya. Jadi dalam hidup ini di alam ada kotomi tujuan dari kehidupan manusia itu mudah, sulit dan tidak mungkin. Kalau mudah itu yang disebut sebagai convention, tujuan yang memuaskan dengan usaha yang minimal. Kedua itu ada tujuan yang memuaskan dengan usaha yang serius. Dan ketiga itu tujuan yang tidak mungkin memuaskan, walaupun dengan seberapa keras usaha yang kita telah perbuat. Yang ini yang menjadi misteri, yang bagian impossible ya. Nah, perusahaan bernilai apa yang tidak pernah Anda coba dirikan? Nah, itu ada, ya, dan kita harus sebaiknya berfokus di nomor dua, tujuan yang memuaskan dengan usaha yang serius. Nah, jawabannya adalah sesuatu yang penting dan tidak diketahui saat ini, tapi sesuatu itu sulit. Walaupun sulit, tapi masih bisa dikerjakan. Ini yang menjadi fokus bagaimana kita memilah uh, di medan perang mana kita harus berjuang gitu ya. Kemudian fondasi. Nah, mungkin kita udah memilih di mana medan perangnya. Kita harus punya fondasi yang kuat untuk bisa bertahan di medan perang itu. Yang fondasi yang dimaksud itu dari pendirinya, eksekutifnya, hingga stafnya. Dan kuncinya ini ada di rasa kepemilikan, visi yang sejalan, dan sistem kontrol. Artinya semua orang, bahkan sampai staf itu punya rasa kepemilikan yang sama. Kalau misalnya semua orang hanya eh, melakukan sesuai kadarnya doang, itu atau sesuai dengan job desk-nya aja gitu. Itu nggak cukup karena dengan job desk-nya doang aja itu nggak bisa membuat kita meraih-raih ataupun menangkan kompetisi yang ada. Karena untuk jadi startup itu mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu sering lihat kalau misalnya di startup itu eh, untuk di pembagian kerjanya itu kadang nggak jelas gitu. Kenapa? Karena semua orang dituntut harus bisa mengerjakan banyak hal. Karena sangat-sangat kita harus sangat-sangat agile, sangat-sangat fleksibel untuk bisa
apa ya, untuk bisa adaptif ya terhadap pasarnya. Dulu waktu saya pengalamannya di startup juga, ya walaupun kita di bagian eh, Chief of Business Development, kita ngerjain juga partnershipnya gimana, terus kita melihat eh, perjanjian kerjasamanya gimana yang jadi legalnya, terus kita harus lihat marketingnya gimana, nilai usahanya. Kalau di perusahaan gede, itu kan pasti akan beda-beda divisi ya. Tapi kalau di startup, karena orangnya nggak ada dan budgetnya terbatas, ya satu orang itu harus bisa menguasai banyak hal. Dan ini harus penting untuk visi yang sejalan, karena semua orang kalau punya rasa kepemilikan, punya impian yang sama, artinya akan lebih gampang untuk bergerak bareng-bareng. Dan ada sistem kontrol, artinya ketika ada yang uh, nggak bisa mengerjakan itu, ada yang backup, ataupun ketika ada yang lalai, ada yang bisa mengawasi. Nah, ini yang membuat ada contohnya namanya mafia mechanism. Kalau di film-film mafia, kalau kita lihat semua orang kan rapi ya, rapi pakaiannya, rapi gesturnya, rapi protokolnya, dan rapi untuk siapa-siapa aja yang harus atau apa aja yang harus dilakukan. Nah, begitupun dengan startup ataupun buat bisnis yang zero to one, kita bermainnya harus rapi. Artinya semua orang itu ya fokus dan juga punya keahlian yang masing-masing. Nah, ini bisnis potensial itu menjawab satu, teknologi apa yang teknologi yang dilakukan itu mendobrak atau sekadar incremental, artinya cuma perbaikan sedikit aja enggak dari apa yang udah ada. Kemudian kedua itu apakah waktu peluncurannya tepat. Ketiga, mampu memonopoli segmen market yang spesifik. Keempat, apakah dikerjakan oleh tim yang benar. Kelima, apakah produk dapat didistribusikan. Keenam, apakah positioning ini mampu bertahan 10 sampai 20 tahun ke depan. Terus apakah terdapat peluang yang orang lain tidak lihat. Nah, ini ketujuh-tujuh pertanyaan ini nggak boleh dijawab satu, enam, ataupun sebagian gitu. Ini harus dijawab oleh tujuh-tujuhnya untuk jadi perusahaan yang bagus. Kalau Bapak Ibu mau berinvestasi sama perusahaan yang oke, harus bisa menjawab tujuh hal ini. Contohnya Tesla. Tesla itu punya teknologi yang mendobrak. Kenapa? Karena semua orang di zaman 2008 atau 2000-an itu nggak punya kepikiran untuk bikin mobil listrik, karena mobil listrik kan harus di charger. Mungkin udah lama ya, sampai di tahun 1900-an, 90-an itu ada juga yang bikin, tapi kan nggak semasif itu perkembangannya. Jadi dia apakah mobil listrik itu mendobrak atau hanya sekedar perbaikan aja? Perbaikan itu misalnya kayak mobilnya, eh, contohnya kayak hybrid ya. Hybrid itu masih contohnya incremental karena dia masih fokus ke bensin di dan ada penggerak listriknya lagi. Nah, apakah waktu peluncurannya tepat? Nah, waktu Tesla diluncurkan itu tepat. Kenapa? Karena di situ udah mulai adanya narasi-narasi energi bersih, energi bersih dan terbarukan. Artinya mau ada eh, ide untuk bergerak ke mengurangi energi-energi fosil gitu. Nah, ini masih tepat dan juga tepat karena teknologi baterai itu udah lebih baik dibandingkan tahun 90-an. Di tahun 2000-an itu teknologi baterai itu udah lebih oke gitu. Kemudian apakah mampu memonopoli segmen yang spesifik? Tesla itu kenapa berhasil? Karena dia awalnya, kalau kita lihat di master plan-nya, bahkan mereka publish secara umum master plan part Deus-nya kalau di webnya Tesla. Jadi mereka mau bikin volume yang kecil, tapi ini ukuran harganya itu sangat-sangat mahal dan ditargetkan itu ke orang-orang yang kaya yang mau ini cuma jadi koleksinya doang, bukan dipakai seharian gitu. Jadi segmen market yang dikejar itu orang yang sangat-sangat kaya, yang dia cuma mau untuk ya egonya aja gitu. Kayak orang beli koleksi-koleksi jam tangan miliaran. Nah, ibaratnya mereka mau menjual ke orang-orang yang kayak gitu, yang mau beli mobil miliaran hanya karena ini mobil listrik gitu. Nah, kenapa mereka butuh yang itu? Karena mereka butuh uang itu untuk mendevelop yang lebih medium lagi. Jadi Tesla itu yang paling terkenal itu mereka membuat mesin yang membuat mesin. Jadi mereka memproduksi mesin yang line produksinya banyak gitu ya. Eh, yang mana itu otomatisasi. Ada namanya Gigapress. Gigapress. Gigapress itu yang membuat Tesla sangat berbeda dengan yang lain. Karena dia membuat part-partnya itu jadi lebih sedikit, jadi lebih compact, jadi lebih cepat jadinya untuk produksinya. Makanya mereka butuh uang awalnya itu untuk mendevelop mesin tadi itu. Dan ketika mereka jual dengan medium volume dengan lower price, mereka bisa bikin lagi yang lebih affordable tapi lebih high volume. Nah, ini yang membuat Tesla itu sangat-sangat mampu untuk monopoli dan dia kembangkan juga solar panelnya. Artinya bahkan sampai
chargernya aja itu ada merek Teslanya lagi. Bahkan sampai insurance-nya mereka pun ada Teslanya lagi. Itu Teslanya lagi. Bahkan yang paling pengembangan itu full self driving-nya mereka itu Tesla kembangkan lagi teknologi AI-nya. Biar apa? Biar orang menggunakan mobil Tesla itu lebih minim untuk kecelakaan. Biar apa? Biar Tesla insurance-nya itu klaimnya itu lebih sedikit. Nah, kerennya Tesla itu dia mampu membuat platform bisnisnya itu dari mobil listrik aja sampai banyak segmen-segmen lain yang bisa di orang sehingga orang lain itu tetap di Tesla gitu. Uangnya tetap ke Tesla. Ini yang membuat kenapa Tesla ini sangat mampu memonopoli. Dikerjakan oleh tim yang benar, sangat Elon Musk dan juga sebagai engineer yang paling oke di dunia. Bahkan sekarang Tesla itu bukan hanya industri otomotif saja, tapi dia udah ke AI juga. Bahkan mereka bikin chip. Sampai sekarang bikin robot. Jadi robot namanya Optimus. Eh, jadi kalau di full self driving itu kan dia ngambil data, gambar dan video ya untuk bisa mobilnya eh, otonomi bergerak. Nah dia bikin AI-nya itu ke robotnya itu. Jadi robotnya bisa robot yang kayak manusia yang humanoid itu bisa bergerak sendiri, punya kecerdasan sendiri. Nah, itu yang membuat Tesla ini keren gitu. Jadi dia mengumpulkan teknologi-teknologinya, mengumpulkan data, dan itu dipakai buat inovasi-inovasi lebih lanjut. Nah, apakah positioning ini mampu bertahan 10 sampai 20 tahun? Dari 2000-an, awal 2000-an, 2008, sampai sekarang itu masih bertahan. Bahkan jadi top of mind bahwa orang mobil listrik pasti ingatnya Tesla. Dan mereka positioningnya jelas gitu. Mereka nggak bersaing di harga, tapi mereka lebih bersaingnya di inovasi. Semua orang yang mau jadi elit di punya mobil listrik pasti mimpinya punya Tesla. Apa lihat ini kan, dia membuat mesinnya sendiri bahkan mesin yang bisa memproduksi mesin. Ini yang dia lihat sebagai peluang. Dia bikin Tesla Insurance dengan cara membuat juga uh, apa full self drivingnya tadi. Bahkan kalau kita mau full self driving di Eropa atau di Amerika, kita harus bayar langganan loh per bulan. Artinya tadinya perusahaan otomotif itu cuma sekali pakai aja, sekali aja dapat uangnya waktu beli kendaraan ataupun pas beli part-part spare partnya. Nah sekarang Tesla bisa memonetisasi orang-orang bisa bayar per bulan gitu selain insuransinya. Jadi mereka bayar subscribe softwarenya per bulannya. Itu kan sangat apa peluang yang orang-orang nggak bisa lihat. Dan nggak mungkin di mobil bensin kita bisa subscribe software gitu. Itu nggak make sense gitu. Kalau di mobil bensin, tapi di mobil listrik itu bisa. Nah ini bagaimana Elon Musk mampu membuat zero to one di bidang yang lain. Jadi Elon Musk itu occupy Mars atau bikin kita ke Mars untuk bikin sivilisasi. Jadi dia bikin roket yang bisa pulang gitu. Karena 90% harga roket itu bergantung dengan boosternya. Karena dia nggak bisa balik gitu. Sedangkan harga-harga bahan bakar itu lebih sedikit. Jadi dia bisa mengurangi cost hingga 10% dibandingkan kompetitor. Biar apa? Buat dia makin sering kan jadinya dibeli sama orang lain. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah mereka nggak bisa sesering itu karena terbatas yang bisa beli roket ini. Hanya paling ya negara ataupun riset ataupun ibaratnya ya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan satelit. Hanya itu doang pelanggannya. Nah, mereka berpikir peluang lain. Gimana caranya semua orang bisa akses, bisa bayar peluncuran roket ini? Mereka bikin Starlink. Jadi Tesla itu apa SpaceX itu bikin sampai 100 sampai 200-an kali peluncuran roket dalam setahun ya. Untuk apa? Untuk bikin Starlink biar semua orang bayarin biaya peluncuran roket ini lewat Starlinknya nanti, lewat langganan internetnya. Nah, mereka dapat anggaran tersebut yang jadi cash flow dengan profit margin yang besar untuk develop roket yang fully reusable, artinya yang di atasnya aja yang jadi apa yang yang pesawat roket yang di tempat muatannya itu yang lebih besar itu bisa kembali lagi ke bumi. Dan sekarang udah flight test yang ke 5 yang udah balik lagi ya. Jadi bisa balik lagi tuh yang di atasnya sama yang di bawahnya yang boosternya. Nah, untuk apa? Untuk bikin Starlink yang lebih banyak lagi. Karena semakin masif Starlinknya, semakin besar koneksi yang bisa ditawarkan, semakin besar cakupannya gitu. Buat apa? Buat bisa ke Mars. Karena ini punya daya itu lebih besar dibandingkan roket yang pernah ada dibuat gitu ya. Dan ukuran sangat besar sekali. Ini yang bisa ke Mars nantinya. Nah, terus pertanyaannya kenapa harus Starlink? Karena ini yang mendanai dia dalam jangka panjang gitu.
Dengan dia membuat Starlink lebih banyak, akhirnya lebih banyak cash flow-nya. Dan kalau untuk kita bikin menara seperti 4G gitu, ya itu kan kita perlu sewa, satu sewa, kemudian harus beli lahannya, terus harus cek orang untuk ke lapangannya gitu ya. Kalau kita Starlink sekali luncur, satelit-satelitnya itu tinggal jual perangkatnya aja ke pelanggan-pelanggannya. Nah, ini yang dilihat Elon Musk dari segi bisnis internet aja, itu udah bisa memonopoli, memonopoli lagi justru. Ibaratnya dia memonopoli industri roket, kemudian memonopoli industri internet. Untuk apa? Untuk bisa mewujudkan impian dia untuk ke Mars gitu. Karena untuk ke Mars ini akan cukup banyak biayanya gitu. Tapi dia bisa membuat ini visible dengan cara bisnis. Nah, kemudian kalau kita mau occupy Mars, kan nggak mungkin kan ada orang pekerja makhluk hidup ataupun manusia yang bisa jadi tukangnya gitu. Nah, dia develop ini Tesla Bot ini atau Optimus ini yang dia bisa bergerak sendiri, punya kecerdasan sendiri dan tubuhnya humanoid. Biar apa ya? Biar dia bisa mengerjakan yang di Mars itu nanti gimana apa namanya? eh, membuat fasilitas-fasilitas yang dimana manusia bisa hidup di sana gitu. Karena butuh orang yang nggak hidup atau dalam tanda kutip butuh mesin kan untuk membuat kehidupan di sana gitu. Dan dia bikin ini lewat Tesla gitu, yang Optimus Bot-nya. Jadi ibaratnya dia udah membuat ini secara terperancang dengan mimpinya ke Mars aja dia udah membuat berbagai lini bisnis dan produk yang sangat-sangat oke gitu. Bahkan Elon Musk aja kan dia salah satu pendiri OpenAI dan juga sekarang namanya Grok atau X ya. Itu untuk apa? Untuk bikin language large model. Language large model itu digunakan apa? Untuk bisa berbicara dengan Tesla botnya yang jadi otaknya ibaratnya untuk percakapan. Bahkan kalau kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, Tesla bot ini bisa diajak ngobrol loh dan bercanda. Dan dia bisa menanggapinya secara ekspresif gitu. Jadi kayak semua hal yang dia kerjain itu make sense untuk satu tujuan besar yang dia lihat untuk Occupy Mars. Ini yang Elon Musk percayai dan semua orang mungkin belum lihat, tapi yang dia membuat itu semua, mewujudkannya jadi suatu kenyataan. Mungkin saat ini kita berpikir, untuk apa kita ke Mars gitu ya. Tapi ini akan make sense di 20 sampai 30 tahun. Kita lihat bagaimana climate change, bagaimana lingkungan semakin sulit untuk kita bisa hidup secara sehat. Di Jakarta aja banyak polusi gitu ya. Nah, apakah untuk pergi ke Mars itu akan jadi solusi yang besar di masa depan? Ya mungkin sekarang itu gila, tapi Elon Musk percaya itu. Dan sebagai kesimpulan, masa depan manusia itu hanya ada empat kemungkinannya. Kolaps recurrent atau selalu jatuh-jatuh terus-menerus, plateau atau ya gitu-gitu aja. Atau ketiga kemusnahan, nggak ada lagi manusianya. Atau keempat itu lepas landas. Atau kita bisa take off gitu. Bisa punya inovasi yang lebih lagi. Dulu sebelum adanya antibiotik, manusia itu hidup sampai 50 tahun. Tapi sekarang dengan ada antibiotik, kita bisa hidup 70 bahkan sampai 100 ya. Dan juga dengan teknologi kedokteran yang lebih besar, yang lebih hebat. Tapi di ke depan dengan adanya resistensi antibiotik, mungkin harapan hidup orang-orang akan sangat lebih sedikit. Contohnya begitu ya. Nah, tugas kita itu cari pendekatan yang tidak umum, yang menciptakan hal yang baru. Bukan hanya berbeda, tapi jauh hingga 10 kali lebih baik. Artinya kita hanya tidak hanya mengimprovisasi, tapi kita mengembangkan suatu hal terobosan baru yang jauh 10 kali lebih baik. Yang mana itu membantu kehidupan manusia dan juga membantu kehidupan, memudahkan kehidupan, ataupun memberikan kenyamanan gitu ya, memberikan satu opsi. Ya mungkin suatu saat kita akan ke Mars sebagai opsi untuk bertahan hidup dari kemusnahan, atau mungkin ini bisa membuat kita lepas landas dari uh, spesies yang monoplanetary jadi multiplanetary species gitu ya. Apakah ini jadi masa depan manusia itu nggak ada yang tahu ya. Wah, artinya kalau untuk jadi zero to one itu memang bukan untuk semua orang, tapi inilah cara berpikir zero to one yang diamati oleh Peter Thiel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan perhatian dari Bapak Ibu.